Sambil nunggu teman-temannya masuk, silahkan yang sudah ada di dalam room ini isi presensi dulu. Sudah Bu Ani share di bagian chatting. Di meeting chat sudah ada linknya, silakan diisi dulu sambil nunggu. Semenit lagi nunggu beberapa teman yang mungkin masih ada kendala. Sudah pukul 1 lebih 10 menit. Coba saya cek dah berapa yang masuk. Sudah ada 24. Kita bisa langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung di sini. Pas ngantuk-ngantuk ya. Ya, kalau pas pelajaran tatap muka di sekolah, kalian ketemu langsung, mau nggak mau kita harus belajar. Tapi kalau pas di rumah seperti ini, jam segini ini mesti godaannya besar sekali ya. Jadi kalau jam segini Bu Ani menyapa, memberi tugas, ngasih video tutorial, itu biasanya luwih abot sing klekaran, ya ndak? Oke. Nah, kali ini seperti yang saya sampaikan di tolong mute-nya mic-nya di-mute dulu semua. Raca, tolong mic-nya di-mute. Raca Putra. Raka, tolong. Oke. Ya, saya mulai. Seperti yang kemarin saya sampaikan di grup bahwa pada hari ini kita akan adakan pertemuan secara virtual untuk membahas tentang bagaimana cara menghitung bobot pekerjaan dan apa itu bobot pekerjaan. Pada pertemuan yang sebelumnya, Bu Ani sudah berikan video tutorial tentang bagaimana menghitung bobot pekerjaan konstruksi. Mungkin ada yang masih ingat ketika melihat video tutorial itu, bobot pekerjaan konstruksi itu apa yang dimaksud pada tutorial yang kemarin Bu Hani berikan? Ada yang masih ingat? Silahkan raise hand untuk menyampaikan jawabannya yang kemarin diingat. Nanti dapat tambahan poin dari Bu Hani. Halo, siapa? Apa itu bobot pekerjaan konstruksi? Itu apa? Ada nggak nih yang raise hand? Kemarin di video tutorial tuh ada tuh, Ani udah sampaikan. Nggak ada yang mau jawab nih. Halo, ada nggak yang mau jawab? Oke, siapa nih? Febrian, coba Febrian. Bobot pekerjaan konstruksi merupakan persentase dari pekerjaan konstruksi. Presentasi pekerjaan. Masih kurang sedikit lagi. Tadi ada yang raise hand juga selain Febrian. Siapa tadi? Kayaknya tadi ada 2 yang raise hand kok udah diturunkan. Ya, Bu. Siapa ini? Raffi. Oke, Raffi. Apa? Bobot pekerjaan konstruksi itu apa? Jumlah harga satuan pekerjaan bagi total seluruh item. Dibagi. Bentar, diulangi. Jumlah satuan pekerjaan dibagi total seluruh item. Jumlah total pekerjaan dibagi.
Masih kurang pas lagi, ada yang bisa menambahi sampai definisinya betul? Itu kemarin di video Bu Ani ada kok. Siapa lagi nih yang raise hand? Ayo, kurang dikit lagi, hampir, tapi masih belum tepat. Siapa? Yang cewek-cewek mana nih? Suaranya tidak kedengeran. Ayo. Apa itu bobot pekerjaan konstruksi? Dan kenapa kok kita harus menghitung bobot pekerjaan konstruksi? Pak Reza, buka mic mau menjawab. Pak Reza, halo. Mungkin bisa menyempurnakan jawaban teman-temannya. Kok ditutup lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya coba share screen. Kita lihat apa itu bobot pekerjaan konstruksi. Layarnya sudah terlihat ini? Udah, Bu. Udah ya? Sudah. Oke. Nah, ini bobot pekerjaan. Bobot pekerjaan itu adalah prosentase masing-masing pekerjaan terhadap keseluruhan pekerjaan. Itu namanya bobot pekerjaan. Sebagai contoh, misalnya kita membangun sebuah rumah. Pada sebuah rumah tinggal, itu kan di situ banyak item-item pekerjaan yang harus kita lakukan agar rumah itu bisa terbangun secara sempurna. Mulai dari menggali, memasang boplang, membuat dinding, memasang pintu jendela. Nah, itu kan pekerjaannya item-item yang terpisah. Nah, yang dinamakan bobot pekerjaan itu prosentase dari masing-masing item itu terhadap keseluruhan pekerjaan. Jadi kalau itu pekerjaan pasangan dinding misalnya, berarti bobot pekerjaan pasangan dinding itu artinya adalah prosentase jumlah pekerjaan, maksudnya jumlah harga yang harus dikeluarkan ketika melakukan pekerjaan dinding terhadap jumlah harga secara keseluruhan atau RAB bangunan itu. Sebagai contoh, misalnya kamu sudah menghitung RAB rumah tipe 21, kemarin kan sudah menghitung tuh. Misalnya ketemu harga keseluruhan itu adalah 90 juta. Jadi rencana anggaran biaya atau biaya yang akan dibutuhkan ketika membangun rumah tipe 21 itu sejumlah 90 juta rupiah. Nah, di dalam pekerjaan membangun rumah tipe 21, di situ kan ada pekerjaan dinding. Misalnya pekerjaan dinding itu setelah dihitung ketemu harganya adalah 12 juta. Jadi untuk mengerjakan dinding saja kamu membutuhkan 12 juta rupiah. Berarti bobot pekerjaan itu artinya 12 juta, jadi itu nilai pekerjaan dindingnya, dibagi dengan 90 juta. 90 juta itu kan harga keseluruhan, dikalikan 100%. Itu yang dinamakan sebagai bobot pekerjaan. Sampai di sini paham? Bisa membayangkan nggak yang Boni sampaikan tadi? Bisa, Bu. Paham ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, kalau udah paham, kita lanjut. Ya, Bu. Nah, bobot pekerjaan itu fungsinya untuk apa? Kok kita harus menghitungnya? Nah, ini fungsinya. Bobot pekerjaan atau prosentase pekerjaan itu digunakan untuk pedoman ketika kita melakukan penghitungan progres atau kemajuan pekerjaan. Kan ketika kita menghitung kemajuan pekerjaan, itu pasti orang tuh bertanyanya gini, garapanmu wis tekan pirang persen, kan begitu. Pembangunan rumah tipe 21 itu sampai minggu ketiga sudah dapat berapa persen. Nah, itu diperoleh dari perhitungan bobot pekerjaan tadi. Jadi misalnya bobot pekerjaan pasangan dinding batu bata
itu sebanyak 0,5% misalnya. Nah, ketika pekerjaan dinding batu bata itu sudah selesai, berarti bangunan itu sudah selesai berapa persen? Ya, sejumlah itu tadi dari bobot yang sudah dihitung tadi. Nanti kalau Excel-nya saya tayangkan, nanti bisa dilihat kira-kira seperti apa. Nah, hasil perhitungan progres atau kemajuan pekerjaan ini dipakai sebagai laporan mingguan atau bulanan pada sebuah proyek konstruksi. Itu pada laporan mingguan. Tetapi sebelumnya, prosentase atau bobot pekerjaan itu biasanya juga digunakan sebagai pedoman ketika kita akan menyusun time schedule atau jadwal pelaksanaan pekerjaan. Misalnya, bangunan rumah tipe 21, itu mau kita selesaikan dalam berapa minggu? Oh, kayaknya ini dalam waktu 10 minggu nih harus sudah selesai nih, harus sudah selesai. Nah, dengan pertimbangan kemarin waktu kalian sudah belajar menghitung kebutuhan bahan, kebutuhan tenaga, durasi waktu. Nah, dari situ nanti digabung, dikombinasikan dengan perhitungan bobot pekerjaan, kemudian ditaruh di dalam chart time schedule, kita akan tahu, oh minggu pertama saya menargetkan sekian persen selesai. Nah, sekian persen itu di minggu pertama, apa saja yang harus dikerjakan? Nah, itu mungkin nanti di pertemuan yang berikutnya tentang time schedule akan kita bahas sendiri lebih rinci. Jadi itu. Nah, sekarang saya lanjut, kita ke file Excel saja. Nah, di sini saya punya satu file dalam bentuk Microsoft Excel, rencana anggaran biaya. Kalian kemarin juga sudah mengerjakan menghitung rencana anggaran biaya rumah tipe 21, sudah masuk ke kelas tim. Sebagian sudah saya lihat, itu banyak yang sudah betul, tapi ada beberapa yang harus disempurnakan. Nah, ketika kalian menghitung rencana anggaran biaya seperti ini, memang paling mudah adalah menggunakan Excel, karena rumus-rumus bisa dimasukkan, nanti kita tinggal di-drag, ditarik, kemudian di-copy kan lebih cepat. Tetapi kalau kamu mengerjakannya secara manual, mau tidak mau kan harus pakai kalkulator dihitung satu demi satu. Tetapi andai kata di dalam mengerjakan ini kamu ada kendala tentang laptop, komputer, boleh tetap dikerjakan dengan cara manual. Nah, di sini kalau menghitung RAB, item-item atau kolom-kolom yang tersedia adalah seperti ini. Dari mulai nomor, kemudian item pekerjaannya atau macam-macam pekerjaan. Nah, pada kolom macam-macam pekerjaan ini, kalian tuliskan semua yang harus dikerjakan sampai bangunan itu bisa berdiri. Jadi ini kita flashback kembali ke waktu awal-awal dalam kegiatan mengidentifikasi pekerjaan. Jadi di sini jangan sampai ada yang terlupa satupun. Dari mulai pekerjaan persiapan, itu pasti ada pengukuran dan pemasangan boplang. Kemudian di file Bu Hani ini kok ada papan nama, Bu? Nah, papan nama itu kalau untuk pekerjaan pribadi, misalnya seperti kamu membangun rumah, itu mungkin tidak perlu. Tetapi kalau itu adalah satu proyek milik instansi, milik entah instansi swasta atau instansi negeri, dan kebetulan kamu adalah sebagai pemenang untuk pemenang tendernya, nah itu biasanya ada papan nama. Untuk transparansi sebuah pekerjaan proyek konstruksi, itu ada papan nama. Kemudian selanjutnya ada pekerjaan tanah. Jadi ini kita kelompok-kelompokkan. Misalnya kelompok pertama pekerjaan persiapan, kelompok kedua ini ada pekerjaan tanah, galian tanah pondasi, urukan pasir bawah pondasi, terus berikutnya ada pekerjaan pondasi, itu apa saja. Nah, ada satu hal yang perlu kalian ingat bahwa pengelompokan pekerjaan ini bukan satu hal yang saklek atau harga mati. Misalnya nanti kamu sudah PKL ya, kemudian di perusahaan tempat kamu PKL, Bu, kok pengelompokannya nggak seperti itu, bukan pekerjaan kayu antara atap sama pintu jadikan satu, tapi di tempat saya kok kusen pintu jendela disendirikan, kemudian pekerjaan rangka atap disendirikan, enggak apa-apa. Jadi sebenarnya pengelompokan ini lebih ke
mempermudah kita mengorganisasi satu pekerjaan. Jadi tidak harus seperti ini. Nah, itu ya. Jadi nanti jangan ketika sudah lulus atau pas ketika prakerin PKL, Bu, kok yang diajarkan Bu Hani kemarin salah? Tidak. Jadi ini tidak harga mati harus persis seperti ini. Tapi yang pasti bahwa ketika mengidentifikasi, menentukan macam-macam pekerjaannya itu harus teliti, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian yang kedua, ini ada kolom satuan. Nah, ini adalah satuan dari masing-masing pekerjaan. Ini sudah berulang kali Bu Hani jelaskan, berulang kali Bu Hani sampaikan, tetapi berulang kali pula saya masih sering mendapatkan pertanyaan tentang satuan ini. Padahal saya sudah sering menyampaikan bahwa satuan pekerjaan itu kita mengikuti apa yang tertulis pada daftar analisis. Kan pernah Bu Hani kasih tuh file daftar analisis yang banyak, yang tebel itu. Bu, itu tebel banget nyarinya susah. Tidak, kamu bisa pakai Ctrl F. Find, mencari yang kamu butuhkan. Jadi tidak perlu scroll naik turun sekian ratus halaman, tapi langsung cari aja yang kamu butuhkan. Nah, kita melihat di situ. Misalnya di sini ada pasangan batu kosong atau unstamping. Bentar saya perbesar dikit. Nah, ini pasangan batu kosong atau unstamping. Ini satuannya dalam meter kubik. Bu Hani dapat satuan meter kubik itu dari mana? Ya saya melihat di analisis harga satuan. Karena nanti waktu menghitung harga satuan pekerjaan, saya memakai daftar analisis dari PUPR itu. Nah, berarti kita menentukan satuannya itu juga dari situ. Kemudian di sini ada ring balek. Ring balek 15 kali 15 cm dalam meter panjang. Kita merujuk ke daftar analisis lagi. Di daftar analisis ada nggak analisa ring balek 15 kali 15 yang satuannya meter panjang? Kalau ada kita pakai itu. Tapi kebetulan misalnya kamu mencari di daftar analisis. Bu, kok nggak ada ya ring balek 15 kali 15 dalam meter panjang? Berarti kamu perlu memakai daftar analisis yang lain. Misalnya pakai analisis balok beton. Tetapi dengan ukuran ring balek 15 kali 15. Kalau balok beton itu kan satuannya meter kubik. Nah, berarti di sini kamu pakai meter kubik. Tuh, misalnya, atau saya contohkan coba cara mencarinya ya, biar saya enggak mengulang-ulang terus. Bentar. Nah, ini kan semua sudah punya ini kan. Kita cari yang apa itu tadi? Ring balek. Ctrl F, muncul kayak gini, tinggal tulis saja. Ring balek. Tunggu, dia nanti ada atau enggak. Atau kalau enggak ketemu, kita cari kata kunci yang lain. Ring balek. Misalnya saya klik sini dulu. Jadi caranya begitu. Jangan kalau di scroll naik turun itu kan bisa kelamaan. Nah, ini kalau gedung itu ada di kelompok cipta karya. Jadi kamu cari yang cipta karya. Cipta karya. Karena mungkin kita lupa itu tadi tulisannya yang ring balek atau apa. Nah, kita bisa agak scroll tapi kan tidak terlalu banyak seperti kalau harus nge-scroll dari atas. Nah, ini kita cari di sini. Yang sesuai, itu maksud saya bahwa satuan pekerjaan itu kita cari di sini. Bentar, saya carikan contohnya. Sabar. Nah, ini nih. Di sini ada 1 meter panjang ring balok beton bertulang 10 kali 15 cm. Kemudian kita ke di sini. Di sini kan tertulisnya 15 kali 15. Kemudian kita ke daftar analisis. Untuk rumah tipe 21, cukup nggak kita pakai 10 kali 15? Kalau kita bisa menggunakan 10 kali 15, berarti kita di sini kita ganti.
Di sini kita ganti menjadi ring balek 10 kali 10 kali 15. Karena harus sesuai dengan daftar analisis. Nah, ini satuannya meter panjang. Kita peroleh dari mana? Ini. 1 meter panjang. Tetapi kalau kita mau menggunakan ring balek dengan ukuran berbeda, berarti kita mencari analisa untuk balok beton. Coba ada enggak? Ini kolom praktis ada. Balok ya. Kok tidak mau nih? Bentar, sabar. Kok tidak ada? Nanti coba kalian praktekkan membuka filenya untuk mencari. Nanti kalau kelamaan kita mencari, waktu kita akan habis untuk nyari file ini. Intinya caranya seperti yang Bu Ani sampaikan tadi. Jadi sekali lagi bahwa satuan pekerjaan ini itu mengikuti apa yang ada di daftar analisis. Sebagai contoh nih, ubin atau keramik. Ini kok ada ubin teraluk, mungkin kalian agak asing. Nah ini misalnya 1 meter persegi lantai ubin granit. Nah berarti ketika kamu mau melakukan pekerjaan pemasangan lantai ubin granit, satuannya adalah meter persegi. Gitu. Jadi jangan keluar dari apa yang ada di daftar analisis. Saya lanjut. Di sini ada harga satuan. Volume dulu. Volume itu adalah perhitungan volume pekerjaan yang kemarin kamu sudah mempraktekannya. Kemudian, kembali ke volume ya. Volume berapa banyaknya pekerjaan, berapa satuan, kita ngikuti di satuan pekerjaan yang ada. Terus di sini pada kolom E, ini ada harga satuan pekerjaan. Baru saja kemarin kita uplek-uplek sampai berapa kali pertemuan karena Bu Ani pengen paham, kalian paham benar tentang harga satuan. Kita menghitung harga satuan pekerjaan dengan menggunakan daftar analisis. Saya ulang lagi, harga satuan pekerjaan adalah harga per satu satuan pekerjaan atau biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan satu satuan pekerjaan. Nah, satuan pekerjaan itu apa? Satuan pekerjaan tergantung dari ini tadi waktu kita mencari ke daftar analisis. Jadi misalnya, pekerjaan galian tanah pondasi. Harga satuannya itu artinya adalah biaya yang dibutuhkan untuk membuat 1 meter kubik, satuannya meter kubik, galian tanah pondasi. Nah, biayanya berapa? Rp41.250. Itu biaya yang dibutuhkan untuk membuat 1 meter kubik galian tanah pondasi. Artinya ini adalah harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan galian tanah pondasi. Semoga kalian benar-benar paham tentang ini. Nah, kemudian pada kolom F, ini adalah rencana biayanya. Rencana biaya yang diperlukan untuk membuat item pekerjaan ini. Nah, ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuannya. Karena harga satuan tadi kan biaya yang diperlukan untuk membuat satu satuan pekerjaan. Nah, kalau pekerjaannya sebanyak 24,72 meter kubik, 1 meter kubiknya membutuhkan 41.250, berarti keseluruhan pekerjaan sebanyak 24,72 meter kubik ini membutuhkan biaya berapa? 41 ini sebagai harga satuannya dikalikan 24,72. Ketemunya adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini, galian tanah pondasi. Nah, ini semua dihitung satu demi satu. Sampai semuanya terhitung dan kemudian dijumlah. Nah, jumlah total di sini ini adalah
biaya yang akan dibutuhkan ketika kita mengerjakan bangunan yang sedang kita hitung tadi. Kalau kemarin kamu menghitung biaya untuk rumah tipe 21, berarti hasil akhir yang kalian temukan itu adalah biaya atau rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah tipe 21. Jadi seperti itu. Nah, paham ya sampai di sini tentang RAB? Halo? Halo, sebelum saya lanjut mungkin ada yang mau tanya dulu atau bisa langsung saya lanjutkan? Halo, masih dengar suara Bu Hani? Masih. Oke, mau ada yang bertanya dulu atau bisa langsung saya lanjut? Lanjut dulu ya. Ya, lanjut dulu Bu, tempat saya ngelek-ngelek Bu. Oh, ngelek. Ini saya rekam, nanti seperti biasanya saya kasih rekamannya ya. Oke, tapi Ya, Bu. tapi semoga terus lancar ini. Ini malah mulai mendung, semoga nggak hujan. Kalau hujan biasanya terus jadi kacau semua. Oke, jadi tentang itu saya harap semuanya paham ya, karena ini penting sekali ketika kamu nanti PKL maupun bekerja. Nah, kemudian kita menginjak ke bobot pekerjaan. Bobot pekerjaan itu tadi adalah prosentase dari masing-masing item pekerjaan terhadap pekerjaan secara keseluruhan. Jadi, biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing item pekerjaan dibagi dengan biaya keseluruhan kali 100%. Nah, ini bisa kita hide atau kita sembunyikan dulu biaya-biaya yang atau bagian-bagian yang tidak kita butuhkan dulu. Nah, karena kita membutuhkan hanya biaya per item sama biaya keseluruhan, mungkin 2 kolom ini kita hide saja. Saya hide saja. Nah, kemudian saya tambahkan di sini kolom bobot pekerjaan. Nah, kemudian kita masukkan rumus perhitungan sama dengan biaya untuk masing-masing pekerjaan. Jadi pertama kita mau menghitung bobot pekerjaan untuk pengukuran dan pemasangan boplang sama dengan biaya untuk pengukuran dan pemasangan boplang. Ini klik di sini sel F5 ya, dibagi ini jumlah biaya secara keseluruhan di sini. Kemudian kali 100. Pakai tanda bintang. Tekan enter. Nah, ketemunya sekian. Ini ada berapa angka di belakang koma. Sebaiknya ini di format dulu. Cukup pakai 2 angka di belakang koma, saya rasa cukup. 2 atau 3 angka ya. 2 atau 3 angka di belakang koma saya rasa cukup. Ini saya pakai 2 angka saja. Nah, di pekerjaan kalian yang kemarin dikumpulkan ke Bu Hani yang menghitung RAB itu masih banyak yang selnya belum diformat. Jadi banyak yang masih ada angka sekian banyak dan alignment-nya juga belum pas. Kalau perhitungan angka gini sebaiknya alignment-nya di kanan ya Mas, kayak ini. Nah, di sini ya di sini. Nanti kan bisa menghitungnya ke bawah itu rapi. Nah, kemudian kalau ini sudah jadi, kamu menghitung bobot pekerjaan di item pekerjaan berikutnya, kamu bisa tarik ke bawah. Tapi coba kita cek, ini kalau saya drag ke bawah hasilnya bagaimana? Ini saya drag ke bawah, ternyata dia nggak bisa terhitung. Kenapa? Karena kita lihat, ini rumusnya kan F5 di sini. Kemudian dibagi F74. F74 itu ada di sini. Nih, bagian jumlah total ini. Nah, sekarang yang di bawahnya, ini kan F6. F6 di sini. Kemudian pembaginya, ini juga turun 1 baris dari pembagi yang di atas tadi. Pembaginya menjadi F75. F75 kan di
di sini. Nah, di sini kan tidak ada angka atau apapun. Nah, padahal pembaginya kan berhenti di sini. Dia tidak bergeser. Untuk itu, ini kita kunci pakai lambang dolar. Jadi ada di keyboard ada dolar, hurufnya ini, huruf F-nya. Ini juga dolar. Kemudian tekan enter. Oh maaf, di sini yang di dolar dulu. Ini nanti tinggal menyesuaikan. Jadi di sini rumusnya yang kita ubah, ini dikasih dolar. Kemudian di sini juga dikasih dolar. Kalau yang dikasih dolar yang baris tadi, jadi berhentinya di F75. Enter. Nah, setelah itu kita coba, kita tarik. Nah, sudah ketemu. Kita cek rumusnya. Nih, kan tetap di 74. Di sini pembaginya juga di F74. Nah, jadi jangan lupa untuk memberikan ini tanda dolar ini. Sesudah itu tinggal kita drag aja ke bawah. Kita drag ke bawah. Nah, kenapa kok ini ada 00, Bu? Karena kan di sini tidak ada angka, jadi ketemunya 0. Tapi enggak apa-apa, seperti ini dulu. Kemudian ini dicek. Hasilnya harus 100%. Kalau hasilnya tidak 100%, berarti kamu menghitung bobot pekerjaannya salah. Suatu pekerjaan nanti ketika dikerjakan sampai selesai, pasti kan menjadi 100%. Nah, kalau perhitungan kamu enggak 100%, berarti harus dicek. Ada yang salah. Coba ini saya cek 100% atau bukan. Ini ke samping, kita tarik dari arah vertikal. Sini, enter. Nah, ketemunya 100. Kalau di sini ketemunya sudah 100, berarti hasil perhitungan kalian sudah betul. Baru yang tidak terpakai ini dibuang. Nih, ini kan perhitungan hasilnya 0 karena di situ kan tidak ada angka pada sel yang kita hitung. Nah, sudah. Jadi, ini adalah bobot pekerjaan untuk masing-masing item pekerjaan. Nah, mungkin kamu pengen juga menghitung kalau dalam satu sub pekerjaan ini berapa bobotnya, ya tinggal dijumlah saja. Nah, misalnya ini, untuk pekerjaan persiapan, bobotnya berapa? Ya sudah, dijumlah saja. Kemudian di sini, untuk pekerjaan tanah, prosentasenya berapa? Tinggal kita jumlah saja. Demikian seterusnya. Ini bisa kita cek, apa benar nih 3,38 itu adalah bobot pekerjaan untuk pekerjaan tanah. Ya sudah, kita cek dengan ini. Nilai ini sama enggak? Sama dengan dibagi. Ini jumlah total ini. Kemudian kali 100. Nah, ini kita format dengan 2 angka di belakang koma, harusnya sama. Oke. Nah, jadi itu. Terus tadi waktu Bu Ani sampaikan, ini akan berguna ketika kita melakukan pelaporan tentang progres pekerjaan atau kemajuan pekerjaan. Kan biasanya ditanya, pekerjaannya sudah sampai berapa persen? Oh, sekian persen. Nah, itu diperoleh dari sini. Misalnya, ketika kamu ngecek pekerjaan, sudah dapat berapa? Jadi, ini adalah bagian dari pekerjaan pengawasan. Jadi, misalnya, nanti kamu PKL atau mungkin sudah bekerja, terus mendapatkan job pada bagian pengawasan, itu kamu tidak hanya ke lapangan terus melihat-lihat pekerjaan, bukan. Tapi salah satu pekerjaanmu adalah ngecek dan menghitung berapa progres pekerjaan yang sudah diperoleh. Nah, itu caranya setelah kita melakukan pembobotan, ini dipakai dasar untuk menghitung progres. Nah, sebagai contoh, kamu ke lapangan minggu ini, atau di minggu kedua, kamu datang ke lapangan, ke lokasi pembangunan proyek. Kamu bisa melihat apa yang sudah selesai dikerjakan di situ. Misalnya, saya hapus saja dulu. Misalnya kamu lihat di lapangan, oh, pengukuran dan pemasangan boplang sudah selesai. Berarti sudah dapat sekian persen nih, selesai.
0,44%. Papan nama sudah dipasang. Berarti ada lagi 0,20. Sudah selesai. Kemudian galian tanah. Galian tanah pondasi. Kita ini harus ngecek dari volume juga. Bentar, saya unhide dulu. Kalau pas ngecek ini harus di unhide. Misalnya galian tanah pondasi. Galian tanah pondasi itu ada 24,72. Ternyata kamu ukur di lapangan. Galian tanah pondasinya sudah dapat 20 meter kubik. Nah, galian tanahnya 20 meter kubik itu berapa persen? Nah, ini kamu hitung. Nah, saya akan buka sheet baru untuk membantu perhitungan. Oke. Tadi misalnya galian tanah dapat 20 meter kubik. Terus galian tanah keseluruhan, kita lihat di sini, ada 24,72. Nah, berarti kalau keseluruhannya itu ada 24,72, 20 meter kubik itu berapa persennya? Nah, kita hitung. 20 dibagi 24 kali 100. Nah, ini sudah dapat 80%. Nah, sementara tadi 24,72 itu adalah senilai 0,80 dari keseluruhan pekerjaan. Berarti sampai ketika kamu datang ke lapangan, pada bagian pekerjaan galian tanah itu sudah memperoleh berapa? Tinggal kita hitung. 0 atau sama dengan ini dibagi 100 kan persen kali ini. Nah, jadi sudah 0,64. Berarti progres untuk pekerjaan. Progres untuk pekerjaan galian itu adalah sebanyak ini tadi, hasil perhitungan ini. Mana tadi? Oke. Nah, hasilnya segini. Ini bisa kita format 2. Nah, jadi seperti ini. Caranya seperti itu. Atau cara yang paling gampang, misalnya cara yang paling gampang. Ini kan ada urukan pasir bawah pondasi nih. Bobot pekerjaannya berapa? 0,15. 0,15%. Jadi ingat ya, ini 0,15%. Terus volume pekerjaan yang harus selesai itu adalah 1,5 meter kubik. Ternyata ketika kamu ke lapangan untuk ngecek, itu urukan pasir di bawah pondasi sudah mendapatkan 0,75. Jadi misalnya ini sudah mendapatkan 0,75 di sini ya. Bentar. Saya warnai. Nah, sudah mendapatkan 0,75. 0,75 ini kan setengahnya dari 1,5. Berarti progres di sini, ini saya tulis saja biar jelas. Jadi progresnya adalah setengahnya dari 0,15 ini. Tinggal seperti itu. Saya ulang ya. Kamu datang ke lokasi. Urukan pasir di bawah pondasi sudah mendapatkan 0,75 meter kubik. Padahal rencana keseluruhan yang harus dikerjakan adalah 1,5 meter kubik. Berarti sudah dapat setengahnya. Nah, berarti bobot pekerjaan yang sudah terselesaikan itu setengah dari ini. Ya tinggal kita tulis saja 0,5 setengah kan kali ini. Caranya seperti itu. Nah, ini semua dihitung sampai berapa yang sudah selesai. Oh, ternyata minggu ini baru dapat sekian. Nah, berarti progresnya sampai ketika kamu datang ke lokasi sekian. Baru dapat 1,36%. Jadi itu adalah salah satu fungsi kenapa kok kita harus menghitung bobot pekerjaan. Jadi kita bisa berbicara bahwa oh pekerjaan saya sudah sampai sekian. Nah, dan ini berlaku untuk semua proyek konstruksi, tidak hanya membangun rumah tinggal yang kecil.
proyek besar pun yang sampai apartemen berpuluh-puluh lantai, sebenarnya cara menghitungnya juga seperti ini. Semakin besar proyek, semakin banyak item pekerjaan, semakin kamu membutuhkan ketelitian untuk mengerjakan ini. Nah, biasanya nanti di satu pekerjaan konstruksi yang skalanya sudah besar, biasanya mereka itu nanti akan punya semacam aplikasi atau Excel yang sudah diolah menjadi satu file yang orang-orang yang menggunakan nanti tinggal memasukkan angka-angka saja. Jadi sudah sangat membantu. Tetapi ketika kalian mungkin terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan kecil, dengan Excel seperti yang Bu Ani sampaikan hari ini itu sudah cukup membantu ketika kamu melakukan pengawasan pekerjaan. Nah, ini yang sekilas saya sampaikan sampai ketika melaporkan. Untuk bahasan tentang bagaimana nanti menyusun time schedule sampai nanti ada istilah kurva S, nanti mungkin kita akan membahas pada pertemuan tersendiri karena itu nanti cukup panjang biar nggak kelamaan. Nah, sampai di sini saya rasa tentang bobot pekerjaan materinya sudah cukup. Sekarang silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Halo? Apa yang Bu Ani sampaikan cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Silakan raise your hand. Raise your hand, nanti saya berikan kesempatan. Fahreza mau bertanya? Fahreza silahkan. Ya, Bu. Ya, silahkan. Kalau semisal di daftar analisis itu pekerjaannya tidak ada, itu boleh pakai yang sama atau enggak, Bu? Misalnya balok gitu loh, Bu. Di pekerjaannya tertulis 10 kali 15. Terus di daftar analisis itu adanya cuma 15 kali 15, tapi yang ring balok itu ada 10 kali 15. Nah, terus pakai yang ring balok itu boleh nggak, Bu? Bentar. Itu untuk pekerjaan balok atau ring balok? Balok. Balok. Jadi gini, sekarang pertama kita luruskan dulu pemahamannya. Kalau kita bicara ring balok, itu adalah, tahu kan ring balok yang di atas dinding? Ya. Oke, kalau kita bicara balok, itu biasanya dia berdiri sendiri, tidak di atas dinding. Tetapi, apabila memang dalam daftar analisa, itu kita kesulitan menemukan yang sama persis, kita boleh menggunakan yang mirip, karena mungkin nanti selisihnya tidak terlalu jauh. Boleh seperti itu. Tetapi bahkan seperti ini, bahkan ketika kita tidak menemukan macam pekerjaan yang ada di daftar analisis, kita boleh menggunakan pedoman lain yang bisa kita peroleh dari sumber manapun. Seperti Bu Ani sudah pernah sampaikan bahwa kita dulu pernah menggunakan daftar analisis yang sistem BOW, yang peninggalan zaman Belanda dulu. Itu kalau memang kebetulan benar-benar kita sudah scroll ke atas ke bawah di daftar analisis kok tidak ada, boleh kita pakai itu. Bahkan kalau kalian mencermati di daftar analisis, itu analisis tentang pasangan rangka atap baja ringan, itu tidak ada. Nah, itu kamu boleh menggunakan pedoman yang lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu. Karena memang kita akui di daftar analisis itu ada hal-hal yang tidak tercantum. Tapi yang jelas sebelum kamu memutuskan memakai sumber lain, itu harus dicermati benar-benar bahwa memang di daftar analisis tidak ada. Sepertinya tahun ini lagi ada kayak penyempurnaan. Kemungkinan tahun ini atau tahun depan nanti akan keluar yang baru lagi tentang daftar analisis. Yang ditanyakan seperti itu benar, Mas Fahreza? Ya, Bu. Oke, ya. Yang lain? Yang lain ada yang mau bertanya? Halo, siapa ini? Sepertinya ada yang buka mic, mau bicara. Jadi nanti, kan kemarin
Oh ya, sebentar. Ini ada yang raise hand. Febrian silakan. Febrian Ibnu Majid. Bu, kalau untuk analisis langsam itu kriterianya gimana? Oke. Analisis langsam. Jadi, analisis langsam itu kan karena kita tidak menemukan di daftar analisis, seringkali orang menggunakan analisis langsam. Itu langsam itu adalah berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dikerjakan. Seperti tadi di filenya Bu Ani. Ini kan ada papan nama nih. Papan nama kan saya tulis LS. LS itu langsam. Langsung kita tentukan harganya 250. Nah, angka 250 ini adalah berdasarkan pengalaman yang sudah sering kita lakukan, bahwa untuk membuat satu papan nama dengan ukuran sekian gitu, kita membutuhkan 250 sampai jadi. Jadi itu intinya berdasarkan pengalaman. Nah, kalau kebetulan kan pastinya orang mempunyai pengalaman itu kan membutuhkan waktu. Kalau seperti kalian nanti baru fresh graduate, baru pertama terjun kan belum punya pengalaman lah. Dapat dari mana Bu harga lamsam itu? Boleh tanya ke orang-orang yang lebih dulu terjun di dunia itu. Misalnya, saya mau bikin papan nama ini, kira-kira butuh biaya berapa toh? Nah, cari info. Jadi lamsam itu lebih ke berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dilakukan. Gitu ya, Mas Febrian? Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi? Silakan. Oh ya, sambil menunggu, kalau ada yang bertanya, nanti RAB yang sudah kalian submit di kelas tim, kemarin baru Bu Hani sekilas saya lihat sekilas secara keseluruhan, belum saya cermati satu demi satu. Nanti akan Bu Hani lihat, saya beri feedback, mungkin ada yang kurang rapi, editing di masing-masing selnya belum bagus, terus ada yang belum membuat link-link, kan kemarin Bu Hani udah ajarkan dibikin link antar worksheet biar lebih gampang. Nah, setelah itu nanti saya kan sudah saya kasih feedback. Nah, nanti dari file itu nanti kamu lanjutkan menghitung bobot pekerjaan. Jadi nanti nunggu instruksi saya lebih lanjut setelah saya lihat semua tugas-tugas kalian yang sudah masuk. Tapi sepertinya masih ada yang belum submit. Jadi silahkan segera menyusul biar tidak ketinggalan. Oke, lanjut. Siapa yang mau bertanya? Semua sudah ngisi presensi? Ada yang belum? Atau saya share lagi biasanya? Yang masuk belakangan suka ketinggalan, nggak bisa lihat link. Ini saya share lagi di meeting chat. Tapi yang saya sampaikan tadi paham ya. Jadi yang kali ini tidak bertanya itu artinya paham ya. Halo? Yang tidak bertanya artinya paham ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Biasanya nanti muncul pertanyaan kalau sudah mencoba ya. Iya, Bu. Oke. Gimana? Masih ada yang mau bertanya atau tidak? Saya rasa sih cukup jelas. Kemarin di video Bu Ani ada, saya tambah perjelas hari ini. Semoga kalian paham. Karena sekali lagi Bu Ani sampaikan, ketika kamu nanti bekerja di industri, di dunia bangunan, terutama di konsultan, nanti kamu harus bisa sebagai drafter, membuat gambar kerja, menghitung RAB, membuat time schedule, kemudian membuat laporan progres pekerjaan, dan juga menyusun spesifikasi teknis. Nah, itu di EBK kan sudah Bu Ani berikan semua. Tinggal nanti di tahap terakhir bagaimana membuat time schedule sampai membuat kurva S. Kalau itu kamu sudah kuasai semua, nanti di tempat PKL, udah mau disuruh kerja apapun udah oke. Gitu. Terus, seperti yang Bu Ani sampaikan di grup WA, bahwa kalau mendapatkan kesulitan, jangan sungkan-sungkan tanya, jangan sungkan-sungkan bikin janji sama Pak Guru Bu Guru untuk
datang ke sekolah. Kalau dengan perjanjian kan bisa diatur yang datang. Jangan ketika terlambat alasannya nggak punya laptop, padahal di sekolah kita fasilitasi. Gitu. Gimana, masih ada yang mau bertanya? Dari tadi 28 berarti ada yang tidak ikut. Sudah tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya akhiri, bisa? Halo? Boleh diakhiri, Bu Ani? Cukup? Cukup ya? Ya, Bu. Oke. Ibu, tempat saya ngelek-ngelek soalnya ini. Oh begitu. Ya sudah. Kalau gitu, saya akhiri saja pertemuan kita pada siang hari ini. Insya Allah nanti kita ada kesempatan lagi membahas tentang bagaimana kita membuat time schedule dan kurva S. Terima kasih kalian sudah bergabung dan kalian sudah memperhatikan apa yang menjadi bahasan kita pada pertemuan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.